Halo guys, gue Fadli dari Detektif ID. Ketemu lagi di Book Investigation, di mana gue akan mengulas novel-novel atau buku yang berkaitan dengan fiksi kriminal, thriller, misteri, dan detektif. Nah, yang kali ini gue bahas adalah dua novel, yaitu novel yang temanya sama, yaitu spy thriller, dan yang kedua diterbitkan juga dengan penerbit yang sama. Yaitu ada dua novel, pertama dari Yang pertama dari Yogi Nugraha, judulnya Hellweek, dan yang kedua adalah The Silent War dari Fin Air. Nah, ini adalah dua penulis spy thriller Indonesia yang mungkin masih sedikit ya orang pengen mengambil tema spy thriller di Indonesia. Yogi Nugraha sendiri dulu pernah menulis cerita Koin Terakhir yang pernah diterbitkan oleh Bentang Pustaka 2013 lalu, dan Mas Fin Air ini juga pernah menulis buku Subliminal Assassin, yaitu diterbitkan oleh Skrito Books yang juga pernah ada di toko buku. Nah, ini adalah mungkin bisa dibilang seri keduanya dari tokoh yang sama dari The Subliminal Assassin. Nah, dua penulis ini juga pernah bergabung untuk berkolaborasi dalam novel Pendosa Suci. Nah, kita mulai aja yuk review dua novel ini satu persatu. Nah, kita mulai dengan novel Hellweek dari Mas Yogi Nugroho. Nah, ini ceritanya bermula dari sebuah video yang beredar, yaitu videonya dari 7 anggota OPM yang ditembak mati dengan menggunakan peluru yang itu tidak tahu dari mana asalnya gitu. Imbasnya kemudian Indonesia itu jadi jelek di mata internasional karena tidak bisa melindungi hak asasi manusia gitu ibaratnya. Semuanya akhirnya presiden kebingungan dan ditekan oleh dunia internasional, sehingga terpaksa presiden ibaratnya mengadakan meeting dengan beberapa menteri dengan kepala polisian dan kepala TNI untuk mengusut kasus ini. Nah, untuk itu BIN menugaskan salah seorang agennya bernama Rocky Patinama, dia itu seorang keturunan dari orang timur juga ya. Kemudian untuk menyelidiki kasus ini sampai akhirnya ketemu dalangnya siapa sebenarnya yang bertanggung jawab tentang kejadian-kejadian atau beredarnya video tersebut gitu. Dan apa maksud dari semua ini gitu, semua kejadian itu. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Pertama, kelebihannya adalah plotnya ya. Plotnya ini sebenarnya unik karena dibagi dua. Ada dua bagian. Yaitu yang pertama adalah bagian pertama itu bagian di mana penyelidikan dimulai. Bagaimana Rocky Patinama akhirnya dipilih sama presiden sama beberapa orang petinggi untuk mengerjakan kasus ini. Nah, dia kemudian menyelidikinya bergerak maju, dan di sini juga dijelaskan bagaimana si Rocky ini menemukan bukti sampai dia harus terbang ke beberapa negara untuk bisa menemukan dari mana asal usul peluru tersebut ya. Nah, bagian keduanya adalah bagian ketika di bagian pertama itu di akhirnya sudah ketahuan siapa dalangnya. Nah, tapi di bagian kedua kemudian ini adalah cerita dari sisi dalangnya itu bergerak mundur gitu ya. Jadi bagian kedua itu mundur menceritakan bagaimana si dalang ini bermula ingin akhirnya melakukan hal itu gitu. Apa motivasi sebenarnya dari sang tokoh penjahatnya di sini gitu. Jadi ini mengingatkan seperti ceritanya kalau kalian pernah baca Sherlock Holmes, kita tahu kan Study in Scarlet dan The Valley of Fear itu dibagi dua gitu ya. Bagian pertama kalau Study in Scarlet kita tahu bagaimana penyelidikan Sherlock, dan yang kemudian bagian kedua adalah penjelasan bagaimana sang pelaku awal mulanya sampai dia akhirnya membunuh. Nah, ini dia Mas Yogi Nugraha juga menggunakan teknik plot itu. Itu sangat menarik. Jadi kita juga tahu asal usul penjahat, kenapa dia melakukan hal ini gitu. Motivasinya apa. Nah, yang kedua adalah karakternya. Karakter yang menarik adalah Rocky Patinama. Dia memilih karakter yang karena ini kasusnya tentang OPM ya berkaitan dengan Indonesia Timur, Indonesia bagian timur gitu. Sehingga sangat tepat dengan memilih seorang tokoh yang juga seorang timur gitu, yang jarang-jarang diangkat sebagai tokoh utama. Ya, kita jarang sekali melihat tokoh utama seorang timur dijadikan tokoh utama dan sebagai hero gitu dalam ceritanya. Nah, ini juga ditunjukkan dalam cerita ini. Nah, menariknya si Rocky Patinama ini juga diceritakan bagaimana keahliannya dia, dimulai dengan pembukaan di bagian prolog. Kita jadi tahu kemampuan Rocky Patinama itu seperti apa gitu. Bagaimana dia mengelabui musuh ya di bagian prolog itu. Ya, nanti bisa dilihat tuh di bagian-bagian awal.
Dan juga kita bisa lihat latar belakangnya dia itu berasal dari mana. Oh, ternyata dia tuh adalah satuan tugas yang pernah beberapa kali ditugaskan di beberapa misi gitu, dan dia juga emang memiliki background dari militer gitu. Jadi dalam cerita ini juga ada beberapa tokoh lain, yaitu tokoh-tokoh yang akhirnya muncul. Yang pertama adalah tokoh dalangnya sendiri, dan kemudian tokoh tangan kanannya. Ibarat tangan kanannya itu adalah, biasa kalau dalam sebuah cerita spy thriller ada tokoh utama yang jahat banget dan dia juga punya seorang eksekutor. Ibaratnya kalau nonton Jason Bourne gitu ya, kalau mungkin kita nonton Jason Bourne gitu, biasanya walaupun ada petingginya, biasanya itu ada petugas eksekutornya yang menghalangi sang tokoh utama. Nah, di sini juga ada tokoh karakter sang eksekutor juga, ini dibuat sangat unik gitu. Jadi yang ibaratnya bisa menyaingi sang tokoh utamanya gitu. Dan yang kemudian juga tokoh dalangnya. Nah, tokoh dalangnya ini lebih dikupas lebih detail itu di bagian kedua, sehingga kita tahu dia tuh berasal dari mana, latar belakangnya apa, bahkan lebih lengkap daripada Rocky Patinama yang sebagai tokoh hero-nya sendiri gitu. Itu menarik menurut saya gitu. Kemudian yang salah satu kelebihan juga adalah sini adalah temanya, atau mengangkat latar belakang tentang OPM yang jarang sekali gitu diangkat dalam sebuah cerita spy thriller gitu. Nah, ini tema ini sangat berani menurut saya gitu untuk diangkat gitu. Apalagi kebetulan ketika novel ini dirilis atau menjelang dirilis, memang banyak sekali berita-berita tentang OPM waktu itu di media sosial, di media daring gitu, yang membahas tentang isu sebenarnya HAM tuh di Papua itu seperti apa sih. Sekarang saya ngomongin tentang kekurangannya. Ya oke, kita udah lihat plot yang menarik ya, dibagi konsep, terus karakter-karakter menarik, tapi dari semua hal yang bagus itu juga ada kelemahan-kelemahannya. Yang pertama, dengan menggunakan dua bagian seperti itu, otomatis karena kita udah menemukan dalangnya, kadang-kadang kita merasa turun ketika membaca bagian kedua. Ibaratnya kita udah sampai puncak di klimaks, tapi kita turunnya tajam banget dan itu lama sekali. Nah, itu yang membuat sedikit emang menurun, agak dingin gitu di bagian kedua. Tapi kita mendapatkan informasi-informasi yang memang bagusnya seperti itu. Terus masih di bagian plot, juga di bagian awal, sebenarnya di bagian meeting tentang presiden dengan menteri-menteri itu cukup panjang gitu. Cuma emang itu untuk menjelaskan bagaimana gentingnya cerita ini. Tapi itu menurut saya itu agak sedikit panjang gitu. Nah, itu sih mungkin kalau dari kekurangannya. Nah, kalau saya ditanya tentang adegan yang paling menarik, nah adegan paling menarik di sini adalah ketika adegan kebut-kebutan antara Rocky Patinama dan seorang eksekutor itu. Nah, di akhir penghujung kebut-kebutan itu ada adegan yang menarik dan menurut saya, wah ini pinter banget membuat adegan seperti ini gitu. Nah, itu ada salah satu yang saya suka. Nah, adegannya apa? Silakan baca. Nah, untuk cerita ini saya ingin ngasih angka 3,8 untuk novel Hellweek. Dan kalau dilihat dari endingnya, sepertinya akan ada lanjutan. Ya, kita tunggu saja seperti apa. Nah, kita lanjut ke novel kedua, novel dari Mas Vin. Ini The Silent War. Dan Mas Vin ini memang suka dengan cerita-cerita action thriller dan spy thriller gitu ya, tentang spy fiction. Nah, ini salah satu novel kedua dengan tokoh yang sama, itu tokohnya namanya Isa Respati. Nah, sebenarnya kalau kata Mas Vin ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan novel pertama. Ini cuma bagian aja dari cerita Isa Respati. Isa Respati itu adalah seorang agen lepas, dia bisa masuk jadi agen mana aja. Nah, kebetulan di sini dia bekerja sama dengan CIA. Nah, ceritanya dimulai dengan ketika si Isa Respati ini harus mengawal seorang petinggi CIA yang ternyata diincar. Di sini kebetulan diceritakan adalah orang Rusia. Nah, ternyata orang yang dikawal itu akhirnya diculik dan si Isanya terluka. Nah, saat diculik itu ya kemudian terjadi penyiksaan terhadap agen rahasia itu, dan si Isa Respati karena dia terluka, dia terpaksa harus dirawat di Genoa, di daerah Italia. Nah, setelah dia sembuh dari lukanya, dia kemudian menyusuri siapa sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap ibaratnya kejadian itu. Sehingga akhirnya Isa Respati bertemu dengan kontaknya dia di CIA yang kemudian direkrut untuk ibaratnya menyelesaikan atau menyelidiki sebenarnya apa yang terjadi dari penculikan itu, dan kita mencari tahu juga dalangnya seperti apa. Nah, saya ingin ngasih review juga berdasarkan dari kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama saya buat kelebihannya dulu ya. Mas Vin ini emang sangat detail masalah ibaratnya riset. Karena di sini dia harus menggambarkan kota-kota di luar negeri. Dia harus pindah-pindah beberapa negara.
seperti kita tahu cerita-cerita spy thriller kayak James Bond, Jason Bourne ya, itu memang beberapa kali pindah negara. Bagaimana latarnya dan seperti apa, nah itu tuh digambarkan dengan baik. Bahkan kalimat-kalimat kecilnya, terus kebiasaan-kebiasaan orang sana itu juga ditulis. Bangunannya, terus suasana tokonya itu digambarkan dengan baik oleh Mas Vin. Dia emang terlatih untuk ibarat hal-hal seperti itu. Terus kemudian hal berkaitan dengan dunia politik internasional, bahkan kejahatan internasional kejahatan organisasi internasional itu juga mumpuni banget. Jadi di sini kita banyak pengetahuan tentang hal-hal gitu. Kemudian tentang senjata, tentang forensik, tentang menyembuhkan luka itu juga digambarkan dengan baik. Terus kemudian cara Mas Vin mendeskripsikan adegan tembak-tembakan, adegan perkelahian itu dengan sangat bagus sekali. Tapi yang paling saya suka di sini adalah gaya bercerita Mas Vin itu. Dia menulis ceritanya dengan bab yang pendek-pendek. Kita tahu bahwa kalau menulis dengan cerita bab-bab pendek itu kita jadi lebih nyaman bacanya, sehingga kita nggak kerasa ternyata udah selesai sampai bab segini aja gitu. Itu salah satu kekuatannya Mas Vin itu. Di sini bisa dibilang lebih berdarah-darah gitu, lebih gory, lebih banyak adegan-adegan yang ibaratnya membuat kita gore banget gitu. Berbeda dengan novel sebelumnya yang murni lebih banyak kepada riset tentang spy thrillernya sendiri, tentang agen rahasia, pekerjaan seorang mata-mata gitu. Itu lebih banyak ditonjolin di yang novel pertama. Sedangkan di sini itu lebih banyak penyiksaannya. Beberapa orang banyak disisa, banyak luka-luka yang digambarkan. Tapi kekurangannya juga ada gitu. Sebenarnya saya masih bertanya-tanya Issa Respati itu seperti apa sih deskripsinya. Kita nggak tahu lebih jelas tentang dia tuh. Oke, orang Asia, orang Indonesia, tapi kenapa dia bisa spesial di mata orang luar gitu? Apa bentuk fisiknya seperti apa? Sehingga kita karakter-karakternya kurang dekat gitu, karena nuansanya jadi kita kayak nonton TV film aja gitu. Nah itu yang pertama ya, tentang karakter. Nah terus yang kedua, saya merasa ada beberapa adegan repetitif atau pengulangan gitu. Contohnya ketika ada seorang eksekutor untuk melawan Issa Respati. Nah udah berkelahi melawan Issa Respati, kemudian eksekutor ini mati. Tiba-tiba ternyata ada lagi eksekutor kedua yang lebih tangguh daripada eksekutor pertama. Berantem lagi dengan Issa Respati, kemudian ternyata eksekutor kedua ini mati. Ketemu lagi eksekutor ketiga. Nah menurut saya terlalu banyak hal itu. Terlalu banyak eksekutor gitu. Jadi tinggal dipilih aja mana yang terbaik sebenarnya kalau menurut saya ya. Sehingga akhirnya ini seolah berulang-ulang gitu. Terus yang ketiga, saya menanyakan kenapa dia akhirnya memilih untuk menulis cerita full di luar, tidak ada Indonesianya sama sekali gitu. Seandainya bisa diangkat cerita-cerita yang berkaitan dengan Indonesia, dengan lingkup Indonesia itu mungkin menarik gitu, karena pengen tahu Indonesia itu intelijennya seperti apa, bekerjanya seperti apa, isunya apa sih gitu, yang dekat dengan sosial kita. Karena menurut saya dalam cerita novel ya, isu sosial itu sangat penting, dan kemudian isu sosial yang dekat dengan kita, yang membuat akhirnya pembaca dekat, membuat akhirnya pembaca merasa gue kayaknya ngerti masalah ini nih, oh ternyata dibaliknya seperti itu ya. Nah itu seandainya itu diangkat itu mungkin lebih menarik. Mungkin itu usulan saya sih untuk novel berikutnya dari Issa Respati. Mudah-mudahan sih bisa ada Indonesianya gitu, dan lebih ke Indonesianya gitu. Sehingga untuk novel ini saya akan kasih 3,5 ya dari 5 bintang untuk novel The Silent War. Nah oke, itu 2 review dari novel spy thriller buatan Indonesia, dari penulis Indonesia, yaitu dari Hellweek dari Mas Yogi Nugraha, dan kemudian The Silent War dari Mas Vin. Ini dua-duanya terbitan One Page Media. Oke, terima kasih untuk udah mendengarkan tentang Book Investigation. Jangan lupa terus subscribe channel ini, mudah-mudahan terus berkembang. Kita ketemu lagi di Book Investigation berikutnya. Salam.